Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi, ketika usianya telah mencapai 63 tahun. Tanda-tanda mendekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau sedang beriktikaf di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Pada saat itu, malaikat Jibril alaihi salam mengulang Al-Quran bersama Rasulullah selama 2 kali dalam tahun tersebut. Pertanda lainnya muncul saat Rasulullah berada di Padang Arafah selama Haji Wada. Kejadian ini menjadi isyarat bahwa umur Rasulullah di dunia tidak akan lama lagi. Rasulullah pernah menyampaikan pesan, "Aku tidak tahu pasti, mungkin setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Setelah itu, beliau beranjak menuju mimbar dan bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan aku menjadi saksi terhadap kalian." Dengan kata lain, Rasulullah menyampaikan bahwa ia adalah utusan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya selama hidupnya, dan ia akan menjadi saksi atas perbuatan dan tindakan umat Islam setelah kepulangannya ke sisi Allah. Demi Allah, saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak khawatir bahwa kalian akan kembali kepada penyembahan berhala setelah aku wafat. Akan tetapi, yang aku khawatirkan adalah kalian akan bersaing dan berlomba-lomba untuk memegang kendali atas kunci-kunci ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah merasa ajalnya semakin mendekat, beliau mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam momen tersebut, Rasulullah melihat kami sambil air matanya mengalir, dan kemudian beliau berbicara, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya, dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Rasulullah menjawab, "Ajalku telah semakin dekat dan akan segera tiba waktu untukku berpindah ke hadirat Allah, menuju Sidratul Muntaha, Jannatul Mawa, dan Arsyilah." Kemudian kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memimpin umat setelah engkau, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Seseorang dari kalangan ahli yang baik." Kami pun bertanya, "Bagaimana nanti kami harus mengkafani engkau, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kalian akan mengkafani aku dengan bajuku ini atau dengan pakaian yang mania." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan melaksanakan sholat jenazah untukmu di antara kami?" Sambil menangis, kami bertanya demikian, dan Rasulullah juga ikut menangis. Kemudian beliau berkata, "Tenanglah. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Apabila kalian telah memandikan dan mengkafani aku, tempatkanlah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian, tinggalkan aku sendirian." Yang pertama yang akan melaksanakan sholat jenazahku adalah sahabatku Jibril alaihi salam, demikian pesan Rasulullah. Kemudian, setelah Jibril alaihi salam, datang Mikail, kemudian Israfil, dan setelah itu malaikat Israel beserta pasukannya. Setelah mereka, masuklah kalian dengan tata tertib yang baik. Sholat jenazah pertama kali akan dilakukan oleh kaum lelaki dari pihak keluarga saya, kemudian oleh wanita-wanita dari keluarga saya, dan akhirnya oleh seluruh jamaah. Dalam kitab Durratun Nasihin, disebutkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah, terjadi suatu peristiwa gaib yang mencengangkan. Saat itu, sahabat Ali radhiyallahu anhu sedang bersiap-siap untuk memandikan jenazah Rasulullah, dan jenazah tersebut diletakkan di atas divan. Namun tiba-tiba terdengar suara gaib yang sangat keras berasal dari salah satu sudut rumah. Suara tersebut mungkin menjadi momen misterius yang terjadi setelah kewafatan Rasulullah. "Janganlah kalian memandikan Muhammad, karena dia adalah seorang yang suci dan disucikan." Sahabat Ali kemudian merasa terkejut oleh suara tersebut, dan dia bertanya, "Siapakah kamu?" "Nabi telah memerintahkan kami untuk memandikan jenazahnya." Kemudian, secara tiba-tiba, suara lain terdengar. "Wahai Ali, mandikanlah jenazah Rasulullah, karena sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis." Ternyata suara yang pertama adalah dari iblis yang penuh dengki terhadap Nabi Muhammad. Iblis berusaha agar Rasulullah tidak dimandikan sebelum dimakamkan. Ali radhiyallahu anhu merespon, "Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada Anda, karena telah memberitahu saya bahwa suara pertama itu berasal dari iblis. Sekarang, siapakah Anda sebenarnya?" Suara kedua kemudian menjawab, "Aku adalah Nabi Khidir."
Aku hadir untuk menghormati jenazah Nabi Muhammad. Ternyata, Nabi Khidir alaihi salam hadir dan memberikan penghormatan atas wafatnya Rasulullah dengan bertakbir. Al-Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid bertugas untuk mengguyurkan air pada jenazah Rasulullah, sementara malaikat Jibril membawa obat pengawet dari surga. Setelah proses pemurnian selesai, jenazah Rasulullah kemudian dikafani. Setelah melalui tahapan pemurnian, pengafanan, dan pelaksanaan sholat jenazah, barulah jenazah Rasulullah ditempatkan di liang kuburnya untuk dikebumikan. Jenazah Rasulullah dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Setelah pemakaman, Sayyidah Aisyah berdiri di atas kubur Rasulullah dan mengucapkan, "Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, wahai orang yang meninggalkan dunia ini tanpa pernah mengenyangkan perutnya dengan roti gandum. Wahai orang yang lebih memilih tidur di tikar daripada ranjang empuk. Wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut akan neraka." Ibnu Rajab mencatat bahwa ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin tercengang hebat, ada yang tercengang hingga tak sadarkan diri. Ada juga yang tidak bisa lagi berkata-kata. Ada yang tidak mau tinggal di Madinah seperti Bilal bin Robah. Bahkan ada pula yang meminta kepada Allah agar matanya dibutakan. Karena dia hanya ingin orang yang terakhir ia lihat adalah Rasulullah. Ialah Abdullah bin Zaid. Ada yang mengalami kesulitan menerima kematian Rasulullah, seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aisyah melaporkan bahwa setelah kewafatan Rasulullah, munculnya tindakan munafik di berbagai wilayah. Beberapa suku Arab memutuskan untuk murtad, dan beberapa kelompok Yahudi dan Nasrani mengangkat pemimpin mereka sendiri. Ketika Rasulullah meninggal, umat Islam merasakan kehilangan yang sangat mendalam, mirip dengan kambing yang terkena hujan di malam hari selama musim dingin. Rasa kehilangan dan kesedihan meliputi keluarga Rasulullah dan seluruh kaum muslim. Namun, Allah Azza wa Jalla kemudian menyatukan mereka di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi khalifah pertama setelah kewafatan Rasulullah. Kepergian Rasulullah tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi seluruh alam dan seisinya ikut bersedih. Sosok Rasulullah yang lembut, berakhlak mulia, dan penuh kebaikan sangat dirindukan dan tidak akan tergantikan di hati para pengikutnya. Syafaat, perlindungan dan pertolongan dari Rasulullah sangat diharapkan oleh umat Islam di akhirat nanti. Semoga kita semua dapat terus meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Rasulullah adalah contoh teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, baik dalam pergaulan sosial, kebaikan hati, kesabaran, ketakwaan, dan banyak lagi. Dengan mengikuti jejaknya, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha menjadi seseorang yang lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.